Dalam beberapa hari terakhir melakukan pelayanan di beberapa kota sekaligus, saya semakin jelas melihat bagaimana Tuhan sedang melahirkan jenis umat yang berbeda. Umat yang mau mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam mengejar realita Tuhan dan penggenapan rencananya. Merekalah yang akan Tuhan munculkan di dunia sekuler dengan membawa takaran anugerah yang berbeda untuk membawa dampak atau realita kerajaan melalui kehidupan sehari-hari mereka. Akan ada beberapa dari mereka yang bahkan akan Tuhan promosikan untuk muncul sebagai pemimpin negeri. Tapi umat yang berbeda ini membutuhkan jenis pemimpin yang berbeda pula. Saat saya mendoakan hal ini, Roh Kudus menyatakan kepada saya apa yang menjadi isi hatinya. Dia berkata, "Aku sedang bergerak di antara para pemimpin jemaat yang sudah ada. Aku sedang mencari para pemimpin yang merasa tidak puas dengan keberadaan dan pelayanan mereka. Menjadi tidak puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan, karena sesungguhnya mereka mengharapkan termanifestasinya keilahianku di dalam hidup dan melalui pelayanan mereka. Aku mencari para pemimpin yang sedang desperate untuk melihat terjadinya revival atas bangsa ini, untuk melihat kebangkitan orang-orang percaya yang bisa aku pakai untuk menghadirkan realita kerajaanku. Mereka akan aku pakai sama seperti aku memakai Yosua, memimpin umat yang berbeda untuk memasuki tanah perjanjian mereka. Mereka akan aku bentuk ulang untuk membawa pola keakuratan hidup di dalam kehidupan mereka. Melalui terbangunnya pola keakuratan di dalam hidup mereka, aku akan memberi mereka otoritas dan anugerah untuk memimpin umatku. Merekalah yang akan menolong dan membimbing umatku tersebut untuk merebut domain-domain yang sudah aku tetapkan untuk mereka kuasai. Kerajaanku akan bergerak dengan cepat dan penuh kuasa. Melalui para pemimpin tipe Yosua inilah, umatku akan menikmati kemenangan demi kemenangan dan menghadirkan realita kerajaanku. Bahkan aku akan sekali lagi mencurahkan rohku ke atas para pemimpin, ke semua kelompok atau golongan orang percaya. Pencurahan roh yang kali ini akan menjadi suatu icip-icip bagi para pemimpin tersebut untuk mengetahui sejauh mana mereka memang bersedia membayar harga untuk menjadi pembawa realita hadiratku dan memimpin kegerakan baru yang sedang aku bangkitkan. Aku memang mencurahkan rohku secara cuma-cuma, tapi bukan kepada orang-orang yang akan menyia-nyiakan anugerah itu. Aku memberikan anugerahku kepada mereka yang memang merindukannya, hanya kepada mereka yang bisa aku percayai dengan anugerahku. Saya berdoa, biarlah seberapa banyak pemimpin jemaat yang menerima message ini akan segera membenahi sikap hati mereka, sehingga sekali lagi akan ada passion for revival yang membakar hidup mereka. Ada kobaran pekerjaan firman dan roh yang membawa mereka jadi mengejar realita Tuhan dan penggenapan rencananya secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat 3 mencatat, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Gereja sedang dibawa Tuhan untuk memasuki kelas akselerasi. Gereja sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengejar ketertinggalannya. Yang pertama, gereja seharusnya ada dan memanifestasikan keilahian serta kemuliaan kerajaan. Jika kita memperhatikan kondisi atau keadaan gereja saat ini, kondisinya sungguh sangat mengenaskan. Gereja sudah menjadi sedemikian lahiriah, manusiawi, bahkan duniawi dan penuh kedagingan. Mulai dari aspek ibadah maupun flow of life yang dimiliki oleh gereja yang bersangkutan.
Jemaat sudah hampir tidak pernah lagi dibawa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setiap minggu yang ada bukan lagi pujian dan penyembahan, tapi hanyalah sebuah konser mini yang cuma menonjolkan potensi dan kemampuan lahiriah dari para penyanyi dan pemain musik yang ada. Hampir sudah tidak ada lagi suara Tuhan yang diperdengarkan dari mimbar gereja. Yang ada hanyalah khotbah-khotbah motivasional ataupun janji-janji untuk menjadi diberkati. Dalam pengertian atau baca, jadi sukses, kaya, dan berhasil. Aktivitas sehari-hari gereja juga tidak lebih dari sekadar ibadah dan ibadah belaka. Tidak ada lagi pembentukan kehidupan yang membuat keberadaan sehari-hari jemaat jadi menyatakan Kristus, hidup sebagai orang benar yang menghadirkan realita kerajaannya. Bahkan seringkali kehidupan sehari-hari dari para pelayan pun justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak ada lagi kesalehan atau godliness maupun kodrat ilahi atau divine nature dalam kehidupan sehari-hari jemaat dan pelayan. Tapi semua itu sedang diubah oleh Tuhan. Bapa sedang menghadirkan suatu musim rohani yang baru bagi gerejanya. Gereja sedang dibawa untuk menanggalkan semua yang lahiriah, duniawi maupun manusiawi, sehingga gereja mulai mengambil bagian di dalam keilahian dan kemuliaannya. Yang kedua, kelas akselerasi yang harus gereja Tuhan jalani akan membawa gereja jadi hidup dan memanifestasikan keilahian serta kemuliaan Tuhan. Akan terjadi pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa dalam kehidupan para pemimpin dan jemaat yang mereka layani, sehingga mereka akan mulai melihat datangnya jenis kehidupan baru yang sudah Tuhan sediakan, kehidupan sehari-hari yang ilahi dan penuh kemuliaan. Dengan terbukanya mata rohani mereka untuk melihat jenis kehidupan ilahi tersebut, akan mulai muncul kerinduan dan pengharapan untuk meraih jenis kehidupan yang ilahi tersebut. Nature yang mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan yang sudah terbangun akan membuat pemimpin maupun jemaat jadi mati-matian mengejar Tuhan untuk meraih jenis kehidupan yang ilahi ini. Mereka yang bertekun akan mendapati bagaimana kehidupan sehari-hari mereka akan terus alami peralihan menjadi semakin ilahi dan penuh kemuliaan. Lupakan kehidupan jemaat yang penuh pergumulan, karena hal tersebut akan segera berlalu. Lupakan kehidupan jemaat yang penuh dengan masalah, tantangan ataupun sakit penyakit, karena semua itu akan segera ditelan habis oleh keilahian dan kemuliaannya. Kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat 7-9 dalam Alkitab dicatat, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tuhan sungguh sedang membawa gereja untuk memasuki dan hidup di dalam dimensi kemuliaannya. Hidup dalam keakuratan, dibangun di atas dasar kesempurnaan korban Kristus, dan berkemenangan dalam segala hal. Wahyu 12 ayat yang pertama. Gereja seperti inilah yang pada akhirnya nanti akan melahirkan pelayanan tubuh Kristus di atas muka bumi ini, dipakai oleh Bapa untuk membawa pemulihan atas segala sesuatu di bumi ini, mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Raja segala raja atas seluruh bumi. Wahyu 12 ayat 5-6 dan Wahyu 12 ayat 10-11. Saya mendapati hingga sejauh ini ada banyak pemimpin gereja yang sibuk mempelajari dan memperdebatkan berbagai jenis doktrin yang hanya berfokus pada persiapan menuju kematian,
sehingga kehidupan sehari-hari yang ada justru tidak tersentuh sama sekali. Mereka sibuk menanamkan doktrin tentang akhir zaman, baptisan air, kesuksesan, dan yang paling baru, hyper grace. Belum lagi khotbah tentang kesuksesan, keberhasilan, dan menjadi kaya. Alih-alih dipenuhi kemuliaan Bapa dan hidup dalam keilahian, gereja justru terus alami transformasi jadi makin duniawi dan kedagingan. Kehidupan sehari-hari jemaat sama sekali tidak menunjukkan kehidupan sebagai orang benar, apalagi menikmati kehidupan yang berkemenangan dalam segala hal dan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sungguh jauh panggang dari api. Kehidupan sehari-hari jemaat seharusnya dibangun di atas dasar firman. Saya mendapati hingga sejauh ini kebanyakan jemaat masih terus hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal ini seringkali disebabkan karena tidak adanya input ilahi yang mereka terima. Input menentukan output. Ada banyak pemimpin jemaat yang terus sibuk menanamkan doktrin tentang persiapan hari kematian, lebih dari hidup dalam keakuratan ataupun menata kehidupan sehari-hari demi memiliki kehidupan yang berdampak dan mempengaruhi dunianya. Tidak ada dasar keyakinan untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan yang dibangun dalam hidup jemaat. Itu sebabnya karena tidak adanya input yang ilahi, akibatnya jemaat jadi terus hidup dalam pergumulan, alami berbagai tekanan, dan selalu babak belur dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Jemaat juga sama sekali tidak menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan Bapa. Kembali, karena minimnya input ilahi, maka jemaat jadi terus hidup dalam kemanusiawian dan kedagingan. Dan konyolnya, hal tersebut justru dikhotbahkan dari mimbar gereja sebagai hal yang normal. Ada banyak pemimpin yang menanamkan prinsip bahwa gereja baru akan disempurnakan nanti pada saat sangkakala terakhir diperdengarkan. Padahal jika kita membaca firman adalah merupakan ketetapan Bapa untuk membawa gereja mengalami kesempurnaan dan kepenuhan Kristus justru pada saat gereja ada di bumi ini dan membawa pemulihan segala sesuatu. Matius 5 ayat yang ke-48, Efesus 1 ayat 15-23, dan Kisah Rasul 3 ayat 21. Apalagi jika kita bicara tentang kehidupan korporat atau kehidupan bersama. Kebanyakan jemaat justru hidup secara individualis. Pendek kata, selama ini tidak ada pemimpin yang betul-betul membangun kehidupan jemaat di atas dasar firman-Nya. A. Pemimpin harus membangun dasar keyakinan jemaat sesuai dengan firman. Tuhan mengajarkan kepada saya prinsip berikut. Apa yang kita yakini, itulah yang pasti akan kita alami. Repotnya, selama ini, dasar keyakinan yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah merupakan hasil cetakan dari dunia ini. Itulah sebabnya Paulus menegaskan untuk seluruh jemaat harus alami pembaharuan akal budi, memiliki pikiran Kristus. Roma 12 ayat yang kedua dan 1 Korintus 2 ayat 16. Adalah merupakan tugas dari para pemimpin untuk membangun dasar keyakinan yang dimiliki oleh jemaat agar jadi selaras dengan firman-Nya. Jika pemimpin tidak menanamkan input ilahi yang menyatakan bahwa jemaat bisa hidup berkemenangan karena adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, bagaimana jemaat tersebut bisa mengetahui dan meyakini hal tersebut? Jadi, adalah tugas dari para pemimpin untuk menanamkan benih ilahi, membangun dasar keyakinan yang selaras dengan firman dalam kehidupan jemaat. B. Dasar keyakinan yang dibangun dalam hidup jemaat harus mengkondisikan diri mereka jadi hidup dalam kemuliaan atau keilahian Tuhan, hidup dalam kebergantungan terhadap firman, berkemenangan dalam segala hal, dan mengejar penggenapan rencana Tuhan secara bersama-sama. Jika kita memang rindu membangun jemaat atau gereja sesuai dengan pola ilahi, kita harus pastikan bahwa kita sudah melihat pola yang Tuhan miliki tentang gerejanya di akhir zaman. Nubuatan kitab Wahyu 12 menggambarkan kondisi gereja di akhir zaman. Hidup dalam kemuliaan Bapa, dibangun di atas dasar kesempurnaan korban Kristus, berkemenangan dalam segala hal, mengandung rencana atau isi hati Bapa, dan secara bersama-sama atau secara korporat memanifestasikan kepenuhan Kristus
dan menyelesaikan kehendak Bapa. Wahyu 12 ayat 1-3, Wahyu 12 ayat 5-6. Berdasar gambar akhir yang kita lihat di kitab Wahyu, barulah kita bisa merancang pemahaman dan dasar keyakinan apa yang harus kita jadikan sebagai fondasi. Keberadaan Kristus, Sang Firman. Kita juga harus menanamkan dasar keyakinan bahwa sebagai jemaat atau ciptaan baru, kita harus mengejar kehidupan yang ilahi dan menyatakan kemuliaan Bapa. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Berkemenangan dalam segala hal. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Bahkan kalaupun ada pencobaan yang harus kita hadapi, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk selalu keluar sebagai pemenang. 1 Korintus 10 ayat 13. Memastikan melalui kehidupan kita agenda kerajaan akan terwujud secara penuh. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dasar keyakinan seperti di atas lebih penting untuk diajarkan dan ditanamkan dalam hidup jemaat. Karena itulah yang akan mengkondisikan diri mereka jadi memiliki kehidupan yang berdampak bagi kerajaan sorga. Matius 5 ayat 13-14. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, lalu ayat 13 dan 15, Alkitab mengatakan, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan terbuang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Alkitab menubuatkan bahwa di masa depan kegelapan dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi di dalam kehidupan orang percaya yang dibangun secara akurat, mereka justru akan alami kondisi yang bertolak belakang dari lingkungan yang ada. Terang dan kemuliaan Tuhan justru akan menjadi nyata dalam kehidupan orang percaya tersebut. Yesaya 60 ayat 1-2. Bahkan sebagai akibat perbedaan yang mencolok dalam kehidupan orang percaya, bangsa-bangsa, termasuk para raja dan penguasa, akan datang kepada terang yang ada dalam kehidupan orang percaya tersebut. Terang itu adalah merupakan manifestasi dari firman hidup yang datang dalam kehidupan orang percaya dan diinternalisasikan menjadi suatu dasar keyakinan dalam kehidupan mereka. Yohanes 1 ayat 1-5. Dengan orang percaya menerima, meyakini firman yang Tuhan berikan, kehidupan iman yang mereka miliki akan jadi bertumbuh makin kuat. Kehidupan iman yang agresif inilah yang membuat orang percaya menaklukkan dunia ini. Roma 1 ayat yang ke-17, Roma 12 ayat yang ke-3, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Pertama-tama, pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk menerima firman hidup itu dari Tuhan dan membangunnya menjadi dasar keyakinan dalam hidupnya. Barulah kemudian sang pemimpin menularkan dasar keyakinan yang sama ke dalam hidup jemaat yang ia ayomi. Hingga sekarang, memang ada banyak pemimpin yang hidup seperti Imam Eli, terus menjalankan peran kepemimpinan mereka tanpa suara Tuhan. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Tapi sesungguhnya era gereja dipimpin oleh orang-orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan mereka tanpa suara Tuhan sudah berakhir. Tuhan sedang membangkitkan sekumpulan pemimpin yang berbeda, yang mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan mengejar realita Tuhan dan firman-Nya. Mereka adalah para pemimpin yang mengkondisikan diri mereka selalu haus lapar akan realita Tuhan dan firman-Nya. Mereka telah mengikuti tuntunan Roh untuk menghubungkan diri pada hamba Tuhan lain, orang yang ditunjuk dan dipercayai Tuhan dengan firman-Nya. Wahyu 7 ayat yang ke-2-3 dan Matius 24 ayat 45-47.
Sehingga firman yang sama yang telah datang dalam hidupnya dan membentuk ulang kehidupannya akan datang dalam kehidupan para pemimpin yang ada tersebut. Yesaya 59 ayat 21. Firman hidup yang datang tersebut harus membangun ulang dasar keyakinan dari para pemimpin yang ada, membentuk ulang sikap hati yang mereka miliki, dan menyelaraskan semua kebiasaan atau gaya hidup sehari-hari mereka. Barulah para pemimpin tersebut akan Tuhan pakai untuk mencetak ulang kehidupan dari jemaat yang mereka ayomi. Tanpa Elia betul-betul hidup di hadapan hadirat Tuhan dan selalu berinteraksi dengan firman-Nya, tidak mungkin ia menutup langit atas Israel sehingga tidak ada hujan ataupun embun. Elia juga tidak akan menikmati pemeliharaan Tuhan melalui burung gagak di pinggir sungai Kerit tanpa firman-Nya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Itu sebabnya saat firman datang dalam hidup Elia dan ia menyatakan bahwa tepung serta minyak sang janda di Sarfat akan terus tersedia sampai masa kelaparan berlalu, Elia dengan penuh keyakinan meminta janda di Sarfat membuatkan roti baginya. Dan ketika janda di Sarfat meyakini hal yang sama seperti yang diyakini oleh Elia, lalu bertindak sesuai dengan apa yang ia yakini, membuatkan roti bagi Elia seperti yang ia minta, mujizat terus terjadi dalam hidup si janda. Saya yakin saat ini Tuhan sedang melahirkan satu generasi orang percaya yang karena terhubung secara akurat dengan pemimpinnya akan jadi mudah membangun dasar keyakinan yang sama seperti yang pemimpinnya miliki. Dan sebagai akibatnya, sebagaimana sang pemimpin alami terobosan, mujizat, kemenangan dan penyertaan Tuhan, sang jemaat juga akan alami terobosan, mujizat, kemenangan dan penyertaan Tuhan yang sama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ibrani 13 ayat 7-8. Inilah saatnya untuk orang banyak mulai melihat munculnya kehidupan orang yang disertai Tuhan dan mulai melangkah untuk mengikuti jejak kaki mereka. Selama sekian waktu lamanya, orang banyak mengikuti jejak kaki dari orang-orang yang sukses, berhasil atau kaya raya. Walaupun mereka semua meraih kesuksesan, kekayaan dan keberhasilan mereka secara fasik. Dan tidak sedikit orang percaya yang jadi ikut-ikutan hidup fasik hanya gara-gara terjerat oleh keinginan hati mereka yang haus akan kesuksesan atau kekayaan. Tapi masa perubahan sedang datang. Dari rumah Tuhan sedang terlahir orang-orang percaya yang akan berjalan dalam kuasa iman dan menaklukkan dunia ini. Mereka akan alami penyertaan Tuhan secara nyata. Mereka akan dibawa Tuhan untuk menikmati kehidupan yang jauh melampaui keberhasilan atau kesuksesan dari orang-orang fasik yang pernah ada. Pastikan engkau adalah bagian dari orang percaya tersebut. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.